Aku sedang pergi mencari Erlan. Aku ingin meminta maaf padanya. Mata Kiara memerah. Raut wajahnya berubah menjadi penuh kesedihan. Kedua tangannya pun saling meremas, menunjukkan kecemasan berlebih. Erlan mendongak dan mengerjap. Dia tak ingin menangis sekarang. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelahnya, pria itu kembali memandang Kiara. Dia bahkan sedikit membungkuk supaya bisa sejajar dengan wajah Kiara. "Kenapa kamu mencari Erlan?" tanya Erlan. "Aku jahat padanya, padahal dia adalah malaikat keduaku setelah Lucio." Kiara menunduk. Dipandang seperti itu membuat dia merasa tak nyaman. Erlan sekuat hati menahan diri untuk tak memeluk Kiara, meski rasanya ingin sekali menumpahkan rasa rindunya itu. "Mau aku temani kamu bertemu dengannya?" tanya Erlan masih dengan nada lembutnya. Kiara kembali mengangkat wajahnya dan menggeleng. "Semua orang bohong padaku, termasuk Lucio. Dia mengatakan akan membawa Erlan, tapi ternyata Erlan tak pernah datang." Saat seperti itu, Erlan mulai mendengar suara teriakan pengawal lagi. Jika mengikuti ego, tentu pria itu ingin membawa Kiara sekarang, tapi berurusan dengan Lucio sepertinya tak bisa gegabah. Bisa-bisa malah dia kembali terpisah dengan Kiara selamanya. "Aku temannya Erlan. Akan aku sampaikan padanya kalau kamu ada di sini," ucap Erlan. "Kamu janji tidak berbohong seperti Lucio?" Erlan tersenyum hangat karena tak tahan. Dia kembali mengangkat tangan kanannya, lalu dia usap pipi Kiara. Tapi wanita itu seakan anti menerima sentuhan. Dia refleks mundur sampai usapan Erlan terlepas. "Kamu sebaiknya kembali masuk. Ini adalah rumah Lucio. Orang-orang di sini semua menjagamu. Kamu aman." Karena Kiara tak menjawab dan sudah nampak tenang, Erlan pun menjauh sedikit dari pohon itu untuk melambai ke arah petugas yang berdiri tak jauh dari sana. Dua orang anak buah itu berlari mendekat. "Aku tadi tak sengaja melihat wanita itu di sini. Aku lewat jendela kamar pemeriksaan kandungan karena aku kira dia adalah pencuri." Anak buah Lucio langsung melihat ke arah pohon yang ditunjuk Erlan. Dari samping mereka bisa melihat Kiara sedang menunduk dan terdiam. "Itu wanita yang kami cari. Terima kasih." "Tunggu," Erlan mencegah. "Ada apa?" tanya salah satu anak buah. "Aku tadi mencoba bicara padanya." "Coba bicaralah dengan lembut. Katakan kalau kalian adalah orang suruhan Tuan Lucio. Juga jangan sentuh dia. Maaf, aku seorang dokter, jadi peka terhadap hal seperti itu." Dua anak buah itu mengangguk mengerti. Sesuai dengan apa yang Erlan katakan, mereka mencoba berinteraksi dengan Kiara, kemudian mengarahkan dengan menunjuk kemana seharusnya Kiara berjalan. Wanita itu sempat berhenti beberapa langkah di depan Erlan, menatap selama sekian detik, sampai akhirnya wanita itu tersenyum tipis, baru kemudian kembali pergi. Erlan benar-benar waktu berhenti. Saat ini juga dia tak rela kalau kembali terpisah dengan Kiara. Dr. Erik, seorang anak buah lain, datang mendekat dari arah lain, membuat pandangan Erlan yang sejak tadi memperhatikan punggung Kiara yang menjauh, kini berpindah pada anak buah Lucio. "Iya," sahutnya. "Maaf, hari ini jadwal pemeriksaan Nona Angela diundur besok lusa." "Diundur?" dahi Erlan berkerut tipis. "Iya, Tuan Lucio dan Nona Angela akan pergi untuk suatu kepentingan," jawab anak buah tersebut. "Oh, oke." Setelah menjawab, Erlan menyempatkan menggeser netranya kembali pada lokasi di mana Kiara berada tadi. Tapi wanita itu sudah di bawah tak terlihat. Presiden Twitter Angela cukup bingung harus melakukan apa lagi di tempat ini.
duduk di balkon sambil makan. Sudah menonton TV, sudah banyak episode drama yang dia tonton hingga sore ini berakhir pada kolam jacuzzi. Merasakan hangat dan nyamannya kolam itu membuat Angela cukup betah berendam sendiri di sana. Sepertinya aku lebih merindukan bibi Matea dibanding suami sendiri, gumam Angela seraya membiarkan kepalanya bersandar di sisi jacuzzi serta memejamkan mata sampai tiba-tiba bibirnya merasakan kehangatan. Mata Angela pun terbuka. Siapa lagi kalau bukan Lucio? Pria itu entah sejak kapan masuk ke area pemandian, berjongkok lalu mengecut dari atas hingga hidung mancung Angela sempat bertabrakan dengan dagu Lucio yang memiliki bulu-bulu halus di sana. Lucio, pulang sejak kapan? Tanya Angela saat Lucio kembali berdiri dan terlihat mengabaikan karena pria itu tengah melepas dasi dan kancing lengan kemejanya. Jangan terlalu lama, kita sebentar lagi berangkat ke Miami, ucap Lucio tanpa menatap Angela. Angela seketika membalikkan tubuhnya ke arah Lucio. Miami, beonya. Angela cukup terkejut dengan nama kota yang baru saja Lucio sebutkan. Lucio kini melepas kemejanya dan melempar sembarang. Aku ada urusan bisnis di sana. Lalu apa hubungannya denganku? Bukannya biasanya kamu meninggalkan aku di mansion? Angela terus memperhatikan pergerakan Lucio. Pria itu rupanya mulai memasukkan kakinya ke dalam jacuzzi, bergabung dengan Angela, kemudian duduk tepat di depan istrinya itu. 2 kali aku tinggalkan kamu di mansion, 2 kali pula kamu selalu berulah. Jawaban Lucio membuat Angela belum menyadari kalau pria itu mulai memutar tubuhnya hingga memeluk pinggang Angela dari belakang. Pikirannya masih pada keputusan tak biasa Lucio. Aku berulah? Aku melakukan apa? Angela terdengar memprotes. Lucio lebih dulu mengecu bahu basah Angela. Pertama, kamu kabur saat aku pergi ke Italia. Kedua, kandunganmu terganggu ketika aku berkunjung ke Los Angeles. Kedua itu bukan aku yang berulah, tapi wanitamu yang cari gara-gara. Jadi, mau ikut atau tidak? Beberapa detik kemudian, pikiran Angela sudah menerawang. Hamparan pantainya yang indah dengan putihnya pasir serta birunya air laut. Wah, aku sudah lama tak berlibur. Angela mendadak heboh. Dia memutar tubuhnya, kemudian memeluk Lucio sesaat. Apa itu artinya? Kamu mengizinkanku bermain di pantai, berbelanja di sana, juga berlayar melihat sunset dan sunrise di kapal pesiar. Aku sudah lama tak melakukan itu. Tanyanya masih melingkarkan kedua tangan di leher Lucio. Jawab Lucio, matanya sudah sayu penuh keinginan. Lucio sudah benar-benar candu dengan setiap inci Angela, hingga dia yang tadinya masuk dan berniat hanya memerintahkan Angela untuk bergegas, tapi dia sendiri tak tahan untuk tak ikut bergabung. Tapi berbeda dengan Lucio, Angela masih senang dengan dunianya sendiri, membayangkan tempat liburan favoritnya dulu bersama papa dan mamanya. Jadi kamu sudah mempersiapkan kapal pesiar untuk kita? Angela kembali melempar pertanyaan. Lucio memilih kembali menyerang Angela, tapi Angela justru menarik kepala Lucio untuk kembali menghadapnya. Jawab dengan benar, aku tidak mau sampai sana. Justru kamu kurung di dalam resort atau villa. Iya, Angela. Kamu mau apa? Katanya sedang buru-buru. Angela bertanya saat Lucio mulai menyerangnya. Apa kamu bisa berhenti bertanya? Lucio mengeram. Sementara di depan kamar Presiden Suite, 2 orang pengawal berjaga sampai salah satu dari mereka mendapat panggilan telepon.
Tidak lama, sampai obrolan berakhir. Ada apa? Tanya salah satu penjaga. Ada informasi dari mansion kalau Nona Kiara baru saja kabur. Tapi tiba-tiba Dokter Erik yang menemukan, jawab penjaga yang baru menerima telepon. Lalu, apa Nona Kiara sudah kembali ke kamarnya? Apa terjadi sesuatu dengannya? Iya, Nona Kiara aman. Hanya saja mereka merasa aneh, bagaimana bisa dokter itu ada bersama Nona Kiara. Mereka memintaku memberi kabar ini pada Tuan Lucio, sebab mereka mencurigai Dokter Erik. Penjaga satunya menoleh ke arah pintu kamar. Aku rasa ini bukan masalah genting. Biar saja Dokter Erik tak sengaja bertemu. Bukankah keamanan di mansion sangat ketat? Lagi pula Nona Kiara tidak kenapa-napa, ujar pengajar satu. Penjaga yang baru mendapat mandat itu nampak berpikir, dia takut tindakan mengabaikan itu salah. Kamu ingin dilenyapkan Tuan Lucio kalau sampai mengganggunya. Tadi jelas sekali Tuan Lucio mengatakan jangan mengganggunya kalau tidak genting. Kamu pasti paham apa yang sedang Tuan Lucio lakukan di dalam. Atas pertimbangan itu, sang pengawal pun memutuskan untuk menunda memberi kabar. Mungkin nanti ketika Lucio keluar. Rupanya rencana pengawal itu tak berjalan lancar. Dia mendapat tugas lain hingga lupa akan tugasnya. Sampai Lucio dan Angela terbang ke Miami 2 jam lebih. Pesawat jet pribadi milik Lucio mendarat di Bandara Internasional Miami. Apakah perjalanan mereka termasuk honeymoon berkedok pertemuan bisnis? Angela tak mau berpikiran berlebihan. Nyata-nyata ada sikap manis dan romantis yang Lucio tunjukkan kembali saat mereka bersama. Lihat saja, saat mereka baru 5 menit masuk ke dalam resort, Lucio sudah membuka laptop dan berkas yang dia tata di atas meja kamar. Dia sibuk sekali, gumam Angela tanpa suara. Wanita itu memilih membuka pintu balkon. Matanya sudah disuguhkan keindahan kawasan Mid Beach di bagian tengah Miami Beach. Kapan kamu mengajakku berlarian di pantai, Lucio? Tanya Angela dengan suara keras supaya Lucio bisa mendengar. Pria itu hanya melirik sekilas dan kembali pada laptopnya. Karena tak mendapat jawaban, Angela pun tak lagi bertanya. Dia tiba-tiba ingat kalau dirinya harus minum obat dan vitamin. Aduh, jam berapa ini ya? Sepertinya aku terlambat minum obat. Angela buru-buru menuju ke koper yang ada di sisi kamar. Ada 3 koper di sana. Setelah satunya berisi seluruh barang milik Angela, dia memang tidak perlu menyiapkan apapun, tapi Lucio sudah memerintahkan Bibi Matea membereskan semua keperluan Angela, termasuk obat-obatan. Pergerakan Angela cukup mengganggu Lucio, apalagi sampai istrinya itu mengacak-acak isi koper. Cari apa? Tanya Lucio. Obat dan vitamin ibu hamil, jawab Angela. Masih mencari di sela-sela koper, tapi dia tak menemukan barang yang dia cari. Oh, ada di tasku. Lucio menunjuk ke tas kerja yang ada di atas ranjang. Angela akhirnya berdiri dan beralih membuka tas kerja itu. Oke, ketemu. Angela menarik plastik itu dari dalam, tapi ada sesuatu yang ikut tertarik dan terjatuh. Apa ini? Botol putih dengan label tertempel di permukaan itu. Sempat Angela lihat. Dia membungkuk untuk mengambilnya. Lucio, kamu minum obat? Mata Lucio melebar saat melihat benda yang ada di tangan Angela. Taruh itu pada tempatnya, bentak Lucio. Angela seketika menegang. Selama 2 minggu ini dia tak lagi mendengar suara bentakan Lucio padanya. Apa kamu tak mendengar? Kini Lucio sendiri yang berjalan ke arah Angela dan merebut benda itu.
Aku bersikap baik padamu, bukan berarti kamu berhak menyentuh barang-barang milikku, bentak Lucio, tapi tepat di depan wajah Angela. Angela tak berani menatap Lucio. Dia kembali menunduk dengan mata yang mulai memerah. Sungguh dia kini sangat sensitif terhadap bentakan dan mudah sekali merasa sedih. Lucio pun berbalik membawa obat miliknya. Aku tidak mengambilnya, benda itu jatuh sendiri, ucap Angela terdengar lirih, tapi cukup membuat langkah Lucio terhenti. Pria itu sempat menoleh ke belakang, hanya saja Angela sudah lebih dulu berbalik menuju sofa. Angela memilih meminum obat dan vitamin tanpa berani melihat ke arah Lucio. Jangan kemana-mana selama aku belum kembali, itu yang Lucio katakan sebelum pergi. Angela hanya menjawab iya. Dia masih takut menatap sorot tajam Lucio. Semalam Angela hanya duduk di balkon, wajahnya murung hanya karena perkara menyentuh obat. Tadi itu obat apa ya? Angela menggumam, tapi dia akhirnya memilih tak peduli. Bahkan rasanya enggan makan sampai menu makan malam yang diantar oleh seorang petugas resort sudah dingin. Angela mengusap perutnya yang mulai sedikit buncit. Kenapa mama sekarang gampang banget loyo begini sih, baby? Padahal mama tadi ingin membalas bentakan padamu, tapi yang ada mama hanya bisa menunduk. Kamu kelak jangan jadi anak yang cengeng ya, cukup mama saja. Cukup mama saja, kamu harus kuat supaya tidak ada yang bisa menindasmu. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi Angela masih saja berada di balkon, memandang ombak yang berulang kali menerpa bibir pantai. Rasanya lebih menenangkan ketimbang menonton TV. Dia benar-benar malas untuk melakukan apapun. Saat seperti itu Lucio datang. Pria itu nampak begitu lelah, melonggarkan dasinya seraya menutup pintu kamar. Dia pikir Angela sudah tidur, tapi wanita itu justru tak ada di atas ranjang, sementara tirai pintu balkon melambai diterpa angin malam. Apa sejak tadi dia di sana? Angin sedang besar begini. Lucio meletakkan tas kerjanya di sofa, membuatnya melihat makan malam yang nampak tak tersentuh sama sekali. Pria itu akhirnya pergi ke balkon. Angela masih menunjuk wajah murung sama seperti saat dia meninggalkan sore tadi. Tidak makan. Suara datar Lucio membuat Angela sedikit terjingkat, sebab nyatanya dia sedang melamun. Mengagetkan saja, gerutu Angela lirih. Karena Angela tak menjawab, Lucio kembali masuk. Dia menelpon seseorang melalui telepon kabel yang tersedia di kamar. Baru setelahnya ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tidak lama kembali menemui Angela yang masih di tempat. Pria itu sudah segar, memakai celana pendek dan kaos polos ketat. Ikut aku, titah Lucio. Kemana? Tanya Angela. Apa hobimu? Suka sekali bertanya. Angela hanya menjawab dengan dengusan halus, kemudian beranjak dari kursinya. Wanita itu benar-benar tak tahu kemana Lucio membawa. Dia kira Lucio akan mengajaknya tidur. Ternyata mereka keluar kamar sampai turun ke lantai 1. Aduh, dia tuh mau ajak kemana sih? Ingin tanya, tapi nanti dia membentakku lagi, gerutu Angela dalam hati. Sesekali dia melirik ke arah Lucio. Pria itu terus berjalan tanpa melihat ke kanan dan kiri, apalagi membalas lirikan Angela. Tentu tidak. Ketika keduanya sudah berada di dekat pantai, ada sesuatu yang membuat langkah Angela terhenti, hingga Lucio pun melakukan hal yang sama. Lucio, ini